Pertamina. yang nggak mau pakai used cooking oil, yang saya tahu sampai sekarang adalah Pertamina. Ya, karena katanya Pertamina mengikuti regulasi, Iya. padahal Pertamina yang minta regulasi Iya. seperti itu. Maaf ya Mhm. Pak Ahok ya, Pak ini, Ahok, mohon didengar ya, iya, Bu Pak Ahok Niken ya, Pak ya. Ahok dulu katanya kan Perda Jakarta kan udah ada pengumpulan minyak Minyak goreng. jelantah ya, Heeh, kan minyak jelantah itu hmm. sebenarnya tinggal dilanjutin aja gimana itu. Selamat datang di Tagar Togar Podcast. Saya Togar Sitanggang. Pada episode kali ini, saya akan berbincang-bincang dengan seorang anak muda, namanya Ricky Amukti. Tapi sebelum saya mulai perbincangan kami, jangan lupa subscribe, ya, berikan like, memberikan komentar terhadap isi dari perbincangan ini. Dan juga bagikan kepada teman-teman yang lain agar informasi-informasi yang bisa didengar di podcast ini bisa tersebar lebih luas ke masyarakat yang lain. Ricky, apa kabar nih? Kabar baik Pak Togar apa kabar? Ya, baik-baik juga. Kalau saya lihat dari medsos ya, Mhm. ternyata kiper nih ya. Wih, Ya. apa aja bisa sebenarnya. Oh, apa aja bisa gitu ya. Jadi dari semua posisi sepak bola bisa, Semuanya bisa. gitu ya. Tapi mana yang lebih ini? Saya sih sebenarnya suka striker, Pak, tapi kayaknya mandul mulu ya. Kalau striker nggak bisa ngegolkan gitu ya. Iya, mandul mulu kayaknya. Sampai belum nikah gara-gara waduh. Ngode. Nah, itu sudah hobi sejak kecil, Iya, saya dari SD kayaknya udah mulai main main bola, bola. heeh. Tapi kan Ya, ada juga banyak orang yang kecilnya main bola mhm, gitu ya, tapi pada saat sudah, dewasa kalau mhm dibilang kan akhirnya meninggalkan. mhm, mhm. Tapi kayaknya ini masih tetap menjadi, Iya. kegiatan rutin setiap Iya, minggu. biar gampang Pak, biar gampang ngitung luasan sawit. Biasanya kan pakai analogi ke lapangan sepak bola. Dulu sawit deforestasi Pasti sekian, pasti lapangan lapangan sepak bola. bola gitu, tapi sekarang kan udah beda gitu ya, Lapangan udah, tenis sekarang lebih kecil ya, karena kan menurun trennya iya, juga. karena, itu tiap, weekend paling Mhm tidak, mhm. punya klub, Saya ada Pak, ada klub, klub klubnya Bal-Balan FC, oh. itu gabungan sebenarnya jadi pekerja kantoran. Tapi bukan ini ya, bukan futsal ya, karena banyak Bukan, orang yang lebih ke futsal juga enggak sih ya, futsal. awalnya dari sepak bola lapangan, Mhm. terus kemudian bekerja, kemudian akhirnya ke futsal gitu Saya ya. dulu waktu kuliah futsal Pak, malah Kuliah, malah waktu pro dulu. kuliah, oh, pro? Iya beneran pro, yang Ada ada liganya itu gitu ya? beneran. Terus kayaknya, enggak. Kayaknya lapangan bola aja biar bisa ngitung deforestasi sawit, balik lagi. Saya tuh analogi itu soalnya kemarin saya baca tweet-nya Pak Togar juga. Jadi ini Kenapa kalau nggak kalau dihitung ya? kalau kalau di Brazil kenapa nggak dihitung Nggak dihitung, lapangan bola berapa? Oh iya, iya, bener juga ya eh, analogi yang sering ke dipakai adalah lapangan bola. dulu kan kita lihat, deforestasi Indonesia sekian kali lapangan Lapangan bola bola tiap detik atau tiap apa gitu ya. pasti. Pada saat Brazil, gila-gilaan Amazon. deforestasinya Amazon, nggak ada gitu ya. Itu Mungkin analoginya berbeda. sama aja lah gitu, kan tetap aja luasan yang kita kita Iya. hitungkan, tapi ya tidak digunakan gitu. Iya, Jadi, tidak bombastis gitu ya, kurang tidak emang. kurang bombastis, karena mungkin bukan sawit yang Iya, atau mungkin NGO-nya perlu pemanfaatan. belajar dari NGO Indonesia biar Atau lapangan bola. Indonesia juga nggak pernah meng-cover itu, justru ya, kita beritanya dari luar gitu ya. Iya, kebanyakan. Iya, Sebut saja G ya. deforestasi Indonesia lapangan bola itu, Hmm, sampai sekarang masih tetap menjadi narasi selalu. ya, selalu ya. Nah, kalaupun balik ke kesehatan, biodiversity, balik-balik deforestasi lagi. Deforestasi lagi. Jadi ini, memang apa ya, kenapa bisa terus-menerus deforestasi menjadi Kayaknya gimana ya? Kalau saya sih ngelihatnya isu deforestasi kalau dari sisi campaign ya, Pak, ya. mhm, Kan LSM juga melakukan campaign itu isu yang paling seksi sebenarnya. mhm, Karena klaim kita adalah salah satu paru-paru dunia. dunia, Nah, sementara deforestasinya tetap tetap berlanjut. ada gitu Mhm, kan. mhm, Walaupun sekarang trennya sedang menurun, mhm, ya seharusnya sih
jangan dikasih stick mulu, kasih carrot juga lah. Iyalah. Ibaratnya ya udah diapresiasi, didorong lagi gimana Heeh. caranya biar Tapi deforestasi itu bisa sebelum diapresiasi udah muncul isu lain ya, gitu. apalagi nih, Pak, buruh, Ya, buruh ya, belakangan buruh, pekerja anak ya, pekerjaan. pekerja perempuan Iya. gitu ya, never ending gitu ya, Itu yang paling susah kalau kita nggak ada sensus untuk petani swadaya atau sensus pekerja tidak kelapa ada sawit. data, Karena tidak ada data. Sampai saat ini pun, saya tanya ke mana aja, tidak nggak tahu. ada punya data. Perkiraan, Perkiraan, sekitar, sekitar. Saya malah dapatnya dari, oh Musimas kerjasamanya sama sini. Atau mesti dari, apa namanya, Asia Negeri, atau sama sini, Wilmar, atau dimanapun itu, mereka bekerjasama dengan sekian. sekian petani, Tapi sekian kalau petani, ditanya, berapa sih petani swadaya di Indonesia? nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Berapa luasan? Nggak ada yang Nggak tahu. ada yang tahu. Kira-kira, nanti ujungnya. Perkiraan, sekitar, Iya. hanya Tuhan yang tahu. Sebenarnya itu diucapkan, hanya Tuhan yang Nah, tahu. itu. Saya cerita dikit, saya pernah, nggak tahu tahun berapa itu ya, Heeh. mengadakan rapat dengan Wakil Presiden, Yusuf Kala, Iya. pada waktu itu, di istana Mhm. wakil kepresidenan. Mhm. Terus saya rapat gini, ada 2, 3 menteri yang mengatakan, luasan yang berbeda, Iya. ya kan. Saya kan bingung gitu kan. Terus, saya nggak tahan gitu, angkat tangan. Heeh. "Boleh saya bicara?" "Ya silakan." Saya perkenalkan diri, saya bertanya gitu, Mhm. "Sebenarnya berapa luasan perkebunan sawit di Indonesia ini?" Mhm. Ya, karena, Pak Menteri ini mengatakan ini, Pak Menteri ini mengatakan ini, sebenarnya berapa? Ini menjadi bahan kita Mhm. sebagai di industri untuk Iya. melakukan advokasi, dia bilang. Tahu jawaban Yusuf Kala apa? Apa tuh? "Hanya Tuhan lah yang tahu." Jadi Pak Yusuf Kala itu mengatakan, hanya Tuhan lah yang tahu berapa luas perkebunan sawit Indonesia. Saya juga, iya juga ya. Oke lah. Iya, Oke lah. wakil presiden aja kapasitasnya sebagai wakil presiden ngomong gitu, apalagi kita gitu. Karena memang tidak ada data. Ya mungkin Heeh. baru kemarin ya, Mhm. 16,3 juta Mhm. tutupan sawit. Tutupan sawit. Masih tutupan loh, Pak. Masih tutupan doang. Rinciannya sampai Masih nggak sekarang tahu. belum keluar Masih. gitu ya. Padahal kita perlukan itu data ya, Penting, berapa heeh, bener. luasan dari perkebunan sawit yang dikuasai oleh masyarakat, kan itu. Mhm. Saya rasa sih sangat penting ya data itu karena ya itu ngedrive model bisnisnya perusahaan juga kan. Bukan hanya perusahaan, Apalagi pemerintah juga. anggaran Iya pemerintah. bener juga sih itu pemerintah juga mau kebijakannya bakal kayak gimana. Dan Oh itu kan ngikutin itu gitu. dan itu ceritanya adalah seperti itu gitu. Terus Mhm. saya bilang gini, "Kita tidak tahu luasan sawit Indonesia." Mhm. Kalau kita tahu luasan sawit Indonesia Mhm. dan kita tahu luasan masyarakat, Mhm. kepemilikan masyarakat, maka bapak-bapak yang di kementerian itu bisa mengatur anggaran yang tepat untuk itu. Pas. Gara-gara itulah 16,3 muncul. Nggak ada tuh ceritanya oversupply atau Mau apakah nggak ada yang cerita, siapa bilang oversupply? Iya. Kalau kita sekarang berdebat oversupply, Mhm. siapapun bisa benar. Heeh. Ya, yang mengatakan oversupply benar, yang mengatakan Omongan tidak defisit oversupply, atau bahkan defisit karena tidak ada datanya. datanya. Bener, itu bener. Tapi asik ya, itu karena nggak ada datanya akhirnya bukan asik ya, menjadi perdebatan yang terus-menerus yang never ending gitu. Kayaknya emang kita itu emang didorong untuk saling ngobrol, Pak. Gara-gara Supaya datanya terus-menerus. datanya nggak usah dikeluarin lah, biar mereka aja yang ngobrol nanti gimana. Kesimpulannya kasih tahu kita, tapi belum tentu kita ACC juga. Iya, karena ya semua itu kan harusnya dengan data yang benar. Saya sepakat kalau Iya. itu. Karena kalau dengan data yang, menurut saya itu kan akhirnya, Nah, iya, menurut si A begini, si B begini, klaim banyak klaim. klaim banyak klaim ya, yang paling mengherankan sih terakhir itu jumlah perkebunan pabrik kelapa sawit itu yang Mhm, tahu bukan pemerintah, ya kan? bukan ya? Teman kita itu yang di itu, WRI. Iya, makanya saya juga bingung. Ini kayaknya saya tuh sampai ada guyonan, Pak, di Hmm, kantor saya. hmm, Jadi, birokrat Indonesia itu banyak, mhm. tapi McKinsey yang menentukan. Atau Tetap nunggu McKinsey menentukan. McKinsey ya makanya, tapi McKinsey yang bikin peraturan, birokratnya emang banyak, tapi McKinsey nanti. Ya udah nih, apa nih konsultan kita ngomong nih. Jadi kayak tidak diperdayakan, sayang banget padahal. Ya, padahal ya masing-masing dari setiap ya staf kementerian itu sebenarnya mampu Mampu harusnya. sekali Ya, kapasitasnya. tapi
Ya, harus McKinsey juga gitu Harus ya. McKinsey dulu, Pak. Ya, Kan McKinsey yang menentukan ya deh. mudah-mudahan podcast ini nggak ditentukan McKinsey juga gitu ya. Amin. Tapi kalau McKinsey mau mampir boleh? Oh boleh boleh, McKinsey mampir boleh boleh, sangat boleh gitu. Pasang McKinsey juga di sini boleh Boleh gitu. di sini. Eee Aduh. kantor Ricky itu apa, bergerak di apa, lembaga swadaya masyarakat atau Iya, non-profit non-profit organization ya. ya? Traction Eee, Energy Asia itu sebenarnya lembaga riset, Pak Toga. mhm Jadi kita mencoba sebenarnya, mencari formula yang tepat nih mhm biar sustainable. mhm Sustainable apa namanya, secara, pembangunan ekonomi maupun transisi mhm, energi. oke, Tapi emang kami karena Traction Energy Asia fokusnya di energi. ya, Jadi untuk transisi energi agar lebih renewable dan lebih sustainable. mhm Sustainable di sini tuh nggak cuma fokus di lingkungan aja nih, mhm mhm tapi ya sosial, mhm, ekonomi sama lingkungannya. ya, Kita nggak kita su ya ya, kita sustainable itu kan harusnya kan 3P harusnya 3. ya, Tapi kan ada juga yang sustainable tuh sangat lingkungan sekali, iya, yang lebih 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 cocok dibilang ekosistem daripada sustainable. Karena nggak peduli iya, manusianya gimana, yang penting lah, yang penting lingkungan yang gitu ya. penting lingkungan. Mau manusianya kelaparan, Yang penting don't care, lingkungan. yang penting lingkungan. Iya, Mau manusianya tetap miskin, yang penting lingkungan lingkungan. gitu ya. Itulah, itu yang menjadi concern kalau dari Traction sih Mhm itu. Di mhm 3 aspek tersebut emang harus, apa namanya, emang harus sejalan bareng lah. mhm Kalaupun berkembang, berkembang bareng. mhm, Kalau maju, maju bareng. Terus kalau di isunya kelapa sawit ya seperti yang Pak Togar sendiri tahu ya, mhm biodiesel. Jadi mhm. kalau Traction sih saat ini fokusnya di bioenergi kalau untuk yang Oke, berkaitan sama bioenergi, tidak mhm, spesifik kepada biodieselnya. ya, Oke. Mhm bioenergi. mhm. Jadi Ya biomas, biogas, ya biofuel, ya ada 3, ya. Dan biodiesel udah jalan udah jalan. ya, terus yang sedang diulik-ulik apa nih yang Yang diulik-ulik yang sebenarnya lebih utama gitu ya dari 3 tadi gitu? ya sebenarnya masih di biofuel juga tapi etanol. Etanol, Yang oke, untuk bensin, heeh, itu masih kita ulik mhm, sama biomas. Biomas tuh ya saya sih mengutip perkataan Pak Tatang juga. Pak Tatang saya kutip ya Pak Tatang, mohon maaf nih perkataannya nih. nanti lain kali Pak Tatang Pak saya Tatang ke sini. ke sini, meng-counter, Ricky juga boleh gitu ya? Heeh. Jadi Pak Tatang tuh bilang kalau biomas itu apa namanya, teknologi purba. Masa kita udah riset pengembangan teknologi jauh-jauh gitu kan, udah sejauh ini, balik lagi dibakar, dijadiin uap. Ngapain? Mending gunain untuk cellulosic bioethanol Heeh gitu kan. heeh Bioethanol kan heeh enak gitu kan, bensin. Kalau heeh, biodiesel itu digunakan untuk penurunan ekspor solar, ya, bioethanol biodiesel itu bisa untuk, untuk penurunan sorry, import impor. import dari Impor dari bensin, bensin, heeh, ya nanti berjalan seiringan dengan EV. mhm Kalau Pak Togar, kan saya nyebut EV nih. mhm mhm Kan ada juga nih wacana di luar. mhm. EV nih bisa biodiesel nih bisa menghambat perkembangan EV. Gimana menurut Pak Togar? Tergantung, itu Mhm, kalau saya bilang sih, dua-dua bisa jalan mhm mhm, ya, dan itu tergantung pasarnya mhm ya, mhm, pasar EV-nya seperti apa, nggak bisa satu hilang mhm ya, mhm, karena, ya biodiesel sendiri gitu untuk EV, kita bilang EV, mhm, terus listriknya dari mana kan gitu mhm. ya. Ya, kalau saya Benar. sih lebih lebih melihat nanti ke depan penggunaan biodiesel itu, kalaupun tidak ada di dalam kendaraan ya, Mhm, lebih kepada pembangkit. mhm mhm, Ya, pembangkit yang menggunakan mhm. B100. Karena, ya PLTD ya Pak ya nanti ya? iya, D, PLTB, diesel. ya, Masuknya bioenergi tapi? ya Diesel bio? biodieselnya gitu ya, biodiesel bio gitu. Karena apa ya, sumber listrik kita selain dari apa, pembangkit yang sekarang itu dari mana? Mhm Tenaga mhm, surya limited kan, mhm ya. Mau seberapa hektar kita mhm. buat, apa, sel-sel apa, Surya, surya untuk menghasilkan mhm. sekian berapa gitu. Dan juga mining-nya Pak. Ya, mining-nya juga Mhm. itu menjadi persoalan baru itu, Itu mining-nya. baterai, mining, Ya, untuk itu pasti ada dan persoalan tuh. sesudah environmental lagi Mhm. nanti kalau baterainya udah habis, Iya. terus gimana? Gimana tuh? Nah, W3 gimana? tuh? Jadi B3 gitu, electric vehicle harus menyingkirkan baterainya dengan Iya. langkah-langkah dan, step-step yang Mhm B3, mhm. limbah berbahaya, Bahaya, beracun, beracun. ya. Itu gimana gitu kan? Itu, ya mohon maaf, Bapak yang ngurusin EV sekarang gitu ya, udah dipikirkan belum? Gitu ya? Iya.
baterai itu kan ada umurnya juga, Iya, ada 25 umurnya. tahun. Betul, ada umurnya. Setelah itu mau ngapain? Ya, setelah itu mau apa gitu. Heeh, Kalau, eee, mhm, mesin diesel masih bisa 50 tahun juga mhm kalau memang mhm, dirawat masih bisa gitu. mhm, Tapi baterai kan hilang, mhm. habis gitu. Terus gimana? Terus gimana gitu ya, terus mau dibuang, Iya, dibuang ke mana? Ya, harus ada lagi pengolahan limbah B3 untuk khusus baterai, nah, ya atau ya harus ditemukan dari sekarang itu untuk recycle-nya seperti bener, apa, sepakat. ya kan? Kalau saya sih kuncinya adalah energi mix sih Pak Togar. Ya, Emang nggak bisa nggak biodiesel bisa satu, ya, semua, iya. nggak bisa, listrik semua, electric vehicle semua, ya pokoknya di-mix aja yang pas. Ya berapa kali, perbincangan gitu ya, Mhm, berdiskusi, hati-hati loh, biodiesel lo itu nanti habis, mhm, ya, itu sunset industry. Sunset di mana? mhm, Electric vehicle. Ah, masa? Enggak dong, karena begini-begini, ini gini-gini nih. Suatu perdebatan mhm, yang sehat menurut dia mhm, karena, ya Indonesia sendiri juga sudah, akan menjalankan yang satu mhm lagi mhm. gitu ya. Ya, In fact sudah beredar banyak mhm, kendaraan dengan, listrik. mhm. Waktu itu saya tanya, "Terus kan Pak, kita mau electric vehicle di Indonesia, mobil listrik. Listrik kita aja udah masih kurang." Kalau saya sih malah lebih Hmm? sukanya distribusinya tidak tidak merata. Ya oke lah, tidak merata, tapi yang pasti masih Masih kurang, kurang. ya kan? Ya oke lah, kalau di Jakarta ini sekian banyak gitu. Terus Mhm, kalau kalau saya, tinggal di perumahan gitu ya, terus rumah saya mau berapa watt mhm. ya, untuk bisa nge-charge itu? 1.300 itu turun, Habis cycling dong, turun. trip nggak nyampe itu plug-nya itu ke dalam tuh, begitu dia sentuh tos, habis gitu Turun. loh. Ya. Apalagi yang bayar pakai itu ya, pulsa itu ya, Ya pulsa pakai listrik. pulsa, mau begitu di-enter apa, klik, beli pulsa, begitu ditusuk, Habis. klik lagi gitu kan, gitu. Itu kan satu apa, iya ke Mhm, depan hemat energi mhm, gitu ya, emisinya kurang mhm gitu, mhm. tapi itu bagaimana gitu? Kalau saya sih emang emang pasarnya beda sih. Menurut saya Mhm, sih kalau biodiesel emang untuk kendaraan berat, ya, kalaupun dan truk, kapal, mhm. itu masih kan nggak mungkin lah itu kan, Mesin-mesin dengan putaran torsi yang, yang gede. torsi putaran RPM Heeh, rendah dan konstan, ya kan? itu bisa untuk Heeh, biodiesel. Maksudnya untuk mobil listrik pun belum mengarah ke sana gitu nah, kan. mmm, Tapi kalau ya emang electric vehicle ini lebih cocoknya emang untuk menggantikan kendaraan-kendaraan yang bahan bakarnya bensin, ya, bukan diesel. bukan Jadi emang diesel. kalau menurut saya sih Jadi nggak ketemu beda sebenarnya. beda ininya gitu, Beda segmen. beda segmen, beda Heeh. pasar. Makanya saya bilang setiap kali, nanti begini-begini, pasarnya berbeda gitu ya, pernah saya ngobrol dengan dubes kita yang di Jerman gitu Mhm. ya, dia bilang, Gar, Jerman sendiri Gar, hanya menargetkan 30% atau 40% Mhm mhm. EV. EV. Kenapa gitu, Pak? Ya lu bayangin aja lah satu gedung apartemen kalau EV semua. Ya juga ya. Ya, jadi setiap slot apa, Mhm. parkir di apartemen harus punya listrik. Nah Mhm. gimana coba bayanginnya gitu, satu satu gedung apartemen Iya. kalau isinya EV semua Mhm. ya, itu mau berapa watt itu satu gedung Mhm. itu aja. Ya juga ya Mhm. gitu ya. Itu, ya masuk di akal. Makanya, Mhm. targetnya cuma 34%. Artinya, biodiesel di vehicle ini masih akan Masih bisa tetap aja. makin tetap bisa ini, Paling bisa, punya pasar Banyak gitu loh. punya peluang masih masih oke Ya, lah ya. Karena mhm. emang kayak tadi ya bener kalau angkutan sih kayak saya rasa masih masih lama kalau EV sih, Ya, pastilah. lama banget. Ya ya setidaknya pabrik-pabrik biodiesel sekarang itu masih bisa hidup lah 50 tahun lagi kali, 30, 50 tahun lagi masih oke lah Masih gitu. oke lah, Ya, masih diesel ya emang mhm. walaupun masih perlu banyak PR kalau Ya, menurut saya ya, kan biodiesel ini PR-nya masih banyak nih di mhm, Indonesia nih, mhm. kalau menurut Contohnya? saya nih. Contohnya ini yang selalu jadi apa namanya, eee, formula ajaibnya NGO, sustainable, Mhm, transparan, traceable. mhm. Itu masih belum. Sustainable, transparent, traceable. Oke. Mhm. Yang dimulai traceable-nya dari mana ininya, Dari mana sawitnya gitu heeh, ya? sawitnya, itu Oke, masih belum iya. kan. Transparan ya mungkin ya bisa sebenarnya masih satu satu jalur ya Mhm kalau mhm kalau dibuka aja ya mhm. pasti transparan Iya, gitu kan. transparan. Kalau sustainable-nya, Ya, eh sustainable yang mana aja? iya, Nah, sebenarnya saya itu susah Pak Togar untuk ngeklaim biodiesel Indonesia itu nggak baik, sustainable. Hmm, ataupun nggak baik ya. gitu. Karena apa? Saya nggak punya datanya. Balik lagi ke
Karena nggak bisa dibuktikan gitu Heeh ya. heeh. Soalnya kalau saya ngitung kan Traction kan juga ngitung juga kan emisi biodiesel di Mhm, Indonesia. mmm, Akhirnya kita ngitungnya pakai narasi gitu. mmm, Bener kalau narasinya nggak buka buka lahan sawit gitu mhm, kan, mhm, itu cuma 0,73 sampai 2,9 kilogram CO2 ekuivalen per liter. Kalau mmm, solar, mmm, fosil solar itu mmm. 3,14. Jadi klaimnya kalau dia lebih buruk dari solar, Enggak juga, juga, nggak lebih juga. rendah gitu ya. Tapi memang kalau buka Tapi lahan, ngitung solarnya dari mana? itu solarnya dari emisi buang Hmm? emisi buang Emisi buang, emisi buang. ya. Sementara biodieselnya kita hitung LCA nih. Itu dia, itu aku mau ke situ gitu Soal ke ya. situ kan, Ya, saya udah tahu ini. kenapa? Ya, udah tahu, udah jelas tahu. Karena supaya supaya semua yang Mhm dengar mhm, dan ini tahu mhm, gitu ya. Kalau angka ini keluarnya dari mana, angka ini mhm. keluarnya dari mana. Tidak apple to apple perbandingannya Nah, gitu ya. yang saya pengen garis bawahi adalah walaupun tidak apple to apple, biodiesel kita tuh masih bisa di bawah itu. Iya. Walaupun tidak Eh, apple hanya dari gas buangnya saja mhm, dihitung 3, cuma sekian tadi, 14. 3,14, Kita sawit paling tinggi biodiesel 2,97, ya, paling paling 2,97 itu dihitung dari pembukaan lahan. pembukaan lahan. Saya Itu tanpa pembukaan lahan oh, maksudnya. tanpa pembukaan, Mhm, ya. Kalaupun pembukaan mungkin lebih mhm, lebih tinggi lebih lagi tinggi gitu lagi. ya. Tapi kalau Best practice, kalau diesel mhm. dihitung dari eksplorasi, Wah, itu saya belum hitung. hah? Tapi saya yang pengen Eksplorasi aja be butuh 2 3 tahun gitu ya. iya, Eksploitasi itu heeh butuh heeh, berapa tahun, kemudian, mhm, pengolahannya butuh berapa tahun. mhm. Itu gede loh, gitu. Iya, bener. Tapi kalau kalau saya sih ya yang tadi sebenarnya yang pengen saya garis bawahi ini bisa sebenarnya Mmm, segitu tuh pun bisa gitu. mmm, Kalaupun akhirnya muncul perdebatan kusir selama ini yang mmm, biodiesel itu tidak ramah lingkungan karena membuka lahan, mhm, itu tinggal dibikin aja cut off date-nya. Saya kayaknya mmm. udah pernah ngomong soal Iya, ini sama Pak iya, Togar ya. iya. Cut off date ini penting banget ini untuk Kapan kita mulai, iya, heeh. LCA-nya gitu Heeh, ya. soalnya kalau LCE kita kan yang kita hitung itu nggak semua kita hitung, Pak, nggak Mhm. tahun 1980 Iya, nggak kita iya, hitung. mhm, Kita cuma hitung dari tahun 2008. mhm. Jadi di bawah 2008 kita Itu nggak tidak hitung dianggap, LCE-nya. life Nah, cycle analysis-nya, mhm, nggak kita hitung. Ya biar biar apa ya, biar fair gitu pengennya. Ya sawit ini, walaupun kontroversinya banyak tapi kan tanaman juga. ya, Ya dia ya, pasti punya punya fungsi untuk ya, menyerap karbon, makanya kita kasih cut off date 2008 di situ. mhm, mhm. Nah, di Indonesia selama nggak ditentuin nih cut off date-nya, Tetap akan menjadi debat kusir. pasti debat kusir. Makanya buruan Plus nggak ada data tadi. terus nggak ada data. Padahal saya pengen mancing loh. Akhirnya dinilai dulu. Bayangin Pak, kalau ada cut off date, wah berarti udah tinggal tinggal bilang, "Enggak kok Ini ini." jelas nih, Heeh, ini hitungannya, ayo kita mhm. hitung bersama. Iya, Caramu hitung, caraku ngitung, dihitung kita apakah florin beda lah ya kayak ya. gitu kan, Ya kan enak. buka-bukaan aja dia Mhm, punya data, berapa hitungannya dan akhirnya, mhm. lu dapat berapa, gue dapat berapa, kan gitu. Iya iya itu menjadi masalah sih sebenarnya yang nggak bakal selesai kalau nggak ada masalah biodiesel bisa dimulai dari cut off date ditentuin. Iya. Habis itu udahlah. Tapi kalaupun Indonesia membuat cut off date Heeh. gitu ya, dunia apa mau membuat cut off date juga? Wah, saya kurang tahu kalau itu, Pak, ya. Nah, karena ya indirect land use change ya Hmm, yang dipersoalkan oleh EU mhm mhm. ya, yang saya tahu masih bukan merupakan standar perhitungan Iya, ya, kalau kalau di ilmuwan atau peneliti masih perdebatan, masih indirect untuk perdebatan. metodologi penelitian. Ricky buat hitungan iLook, saya buat hitungan iLook, Mhm. ya, teman-teman yang lain buat iLook, ya, dengan subjek yang sama Mhm. akan menghasilkan angka-angka yang berbeda. Karena variabelnya bisa Wah, beda-beda. karena variabelnya beda-beda. Tapi justru itu yang pokoknya yang variabel yang paling jelek dah mungkin yang digunakan untuk Mhm. Indonesia oleh EU. "Hey EU, hai," gitu ya. Itu, ya lagi-lagi kalau kita buat cut off date di Mhm. nasional gitu ya, Apa mau gitu hitung-hitungnya. ya. Apa juga mau Mhm internasional untuk merekognisi itu gitu. mhm. Padahal padahal menurut saya sih itu penting. Padahal ya Iya, menurut saya itu penting. Ya kita bisa mulai gitu kan, kita bisa pakai apa itu namanya, ISCC ya yang mhm, 2006 mhm, atau mhm, 2008 gitu mhm, atau RSPO juga ya mhm, tahun-tahun mhm, segitu. mhm. Atau mau pakai momentum kita Metode sendiri iya, iya, moratorium sawit, iya, itu kan juga iya, bisa iya, sebenarnya ya. dimulai dengan moratorium sawit berapa gitu ya, Berapa gitu heeh. kan, itu juga bisa sebenarnya. Berarti kan Terus kenapa kalau nggak dibuka bisa atau nggak mau ini? hmm,
Ini saya juga pertanyaan sebenarnya. Saya mau tanya Pak Togar malah. Ak Apa jangan-jangan perusahaannya nggak mau? kalau kita sudah hitung Heeh LCA, heeh heeh ya. heeh. Kalau saya sih udah hitung Iya, LCA emang gitu ya. emang ada beberapa perusahaan salah satunya yang itu tuh bahkan sampai dimasukin gambutnya. Saya Ya, salut. ya Saya kita salut. masukin semua gitu. Saya salut tuh, ada Ya, yang masukin gambut tuh saya salut. kita Soalnya ada beberapa yang open ya. menutupi. Ya, ya kan? Saya ngitungnya soalnya dari sustainability report, Pak Togar. Ya, Jadi saya oke. ngelihatnya dari sustainability report, ya emang sebenarnya ya makanya kok range-nya 0,79 sampai 0,2 2,9. Mhm. Ya gara-gara ada yang satu bener-bener bukaan gitu sampai gambutnya dimasukin, yang satu Satu lagi ditutupin ditutup-tutupin. ya, sehingga Mhm, terlihat rendah. heeh. Apakah sustainability report ini perlu distandartin, Pak? Diseragamin? Janganlah, nanti Takut nanti ya. jadi apa, masalah baru itu, ya sustainability report Masalahnya ada gini ya, Pak, ya, masalah sikut-sikutan ya nanti. entar kalau aku buka semua nanti aku kalah kan gitu. Nanti nggak bisa jualan lagi aku, kan gitu kan. Harus ada lah ininya, apa, report engineering gitu Report kan, engineering, ya kan. bener. Harus di-tweak gitu kan, pemilihan kata, pemilihan angka, Ya, janganlah, variabel dengan variabel gitu ya. Maaf ya. maaf nih teman-teman nih Pak Togar nih. Pak Togar emang kadang-kadang gitu. Ya kan ya karena memang pada saat sustainability report itu diminta kan Hmm, tidak ada sebenarnya, panduannya sangat general kan, iya, ya kan. sangat general. Dan itu ya kita welcome aja kan gitu ya. Kan, Ya kan lu minta 4, 5 item, ya hmm, udah 4, 5 item, kan lu nggak minta lima A, B, C, D kan gitu. ya sebenarnya perusahaan tuh ngikut pemerintahnya juga ya sebenarnya. Iya, lu Ngaturnya gimana ngikutin ngaturnya aja. gimana gitu ya. Dan kalaupun sekarang sustainability report dipakai untuk banyak hal Hmm, financial termasuk ya hmm, ya karena itu adalah tuntutan kan gitu. hmm, hmm, hmm. Tapi jangan distandartin. Kasihan nanti teman-teman yang apa, Yang sedikit yang bermain. yang sedikit narasinya Gocek. berbeda gitu ya, engineering-nya ada gitu kan, nanti jadi masalah baru itu, ya. Bukan masalah publik, bisa masalah sikut-sikutan perusahaan. Iya, dan menjadi apa, wah gitu, bom yang janganlah, nggak setuju. Saya setuju. Soalnya saya ngikutnya yang bagus itu, yang open-open itu. Iya gitu, tapi kalau ya lagi-lagi gitu ya, kalau distandarisasi enggak lah gitu Aduh, ya. gitu Ya, ya. karena untuk banyak hal juga kita Mhm. saling apa, eee, nggak perlu itu kita udah sikut-sikutan kan gitu. Apalagi ditambah itu. Apalagi tambah itu, ya kan, gitu kan. Ya, jadi ya biarin aja dulu, sampai sampai nanti ada yang ketok palu dari atas lah, kalau kita nggak usah putuskan itu dah. Nah, itulah. Ya itu sih PR-nya kalau dari by Diesel menurut kami ya itu Mhm, tadi. Selain itu yang sering sering banget saya sebut juga dan sering ngobrolin sama Pak Togar soal apa namanya, pengikutsertaan petani swadaya dalam swadaya, dalam ya, rantai pasok. rantai pasok. Nah, ini kayaknya perlu saya, apa nih, luruskan juga nih. Mhm, mhm. Yang dimaksudkan itu adalah perbaikan rantai pasoknya. Sebenarnya ya, Mhm, itu aku setuju mhm, ya, berulang kali juga aku bilang ya, rantai pasoknya yang mhm diperbaiki mhm. ya, bukan masalah Petani ikut atau itu enggak, ikut atau pasti tidak ikut. gitu. Jadi tapi kan, di depan ini kan Mhm. judulnya itu Iya, ya, tapi kalau sesudah dijabarkan kan ternyata ternyata intervensinya nggak sampai petani. bukan karena buah petani tidak nyampe ke Mhm, biodiesel, tapi rantai pasok yang bermasalah mhm, gitu ya. sepakat. Itu aku setuju banget, rantai Mhm, pasok kita itu masih ambaradul lah iya. gitu ya. Tapi ini PR-nya semua emang semua itu sih, dari Nah, petaninya juga harus berserikat. Kan nggak iya, mungkin perusahaan kontrak satu-satu. betul. Dan itu juga menjadi permasalahan, teman-teman petani, ayo dong ya, membuat kelompok tani setidaknya Bener gitu ya. bener. Karena, tanpa itu kita juga tidak bisa menuju sustainable yang benar. Bener. Kenapa? Kelompok tani akan bisa menjadi ISPO, Mhm mhm mhm. ya, bisa mendapatkan ini dan itu ya, Mhm fasilitas dan segala macam. Tapi ya memang permasalahannya kayak kemarin ada rapat online, mhm. stigma koperasi Oh, masih buruk ya, Pak, ya? masih buruk ya. Iya sih. Ternyata stigmanya itu dari pejabat pemerintah juga loh, Ya Allah, ya Tuhan gimana sih? level eselon 1 Iya, eselon 1 lagi. ya.
Yang mengatakan bagaimana kalau kita buat koperasi nanti begini-begini. Lah, itu Kementerian Koperasi nggak kayak gini, Pak, kayak ketusuk Nggak ikut dadanya. kemarin, Untung nggak ikut ya. nggak ikut. Kayaknya Kalau nggak ikut. kalau Ya, ikut sih ketusuk tuh dadanya ya, tuh. tapi padahal ya salah satu solusi untuk petani swadaya itu kan koperasi. Sepakat. Ya. Dari koperasi kemudian mereka mempunyai bargaining power kan, Bener, bargaining ya. power yang lebih. Yang lebih daripada mereka sendiri-sendiri. Cuma masalahnya juga petani ini kan terlalu tersebar. Benar, benar. Ya. Mau pakai Jadi radius berapa nih? mau pakai radius berapa? Ya. Itu pertanyaan kan. Mau pakai radius 50 km Wah, itu nggak kegedean. nggak kegedean, Pak. Ya. Mau pakai kalau kita pakai 5 km yang dapat nanti Cuma sedikit. cuma sedikit Pasti untuk satu wilayah sedikit, gitu kan. Ini juga Orang persoalan. rata-rata aja 2 hektar kok satu petani. Tapi ya balik-balik ke awal kita tadi itu. Datanya nggak ada. Ya. Jadi kalau datanya itu ada harusnya bisa diplot kan. Benar. Loh, kalian ini yang di sekitar sini Iya. bentuk ya. Karena kalian yang paling dekat, yang Mhm. saling berdekatan. Itu sepakat sih aku. Itu klaim yang selalu dikeluarkan sebenarnya oleh pemerintah gitu, petani biodiesel ini untuk petani, tapi intervensinya belum sampai ke situ sayangnya. Ya mereka mendapatkan efek tapi ya side effect, belum efek yang secara langsung ya. Kalau pengen mendapatkan efek secara langsung ya kasih aja gitu kan. Ya intervensi kayak tadi. Mau harga TBS itu 2.000 atau 3.000, tapi kalau rantai pasoknya panjang tetap aja dapatnya cuma 800. Iya, betul. Iya, itu kan makanya yang Om Darto yang selalu ngomong petani belum masuk. Om Darto mampir sini ya, main sini ya gitu. Om Darto selalu ngomong soal petani sawit belum masuk ke rantai pasok biodiesel. Ya emang mungkin yang dimaksud Om Darto adalah ya emang belum mendapatkan manfaat secara langsung ya. Intervensinya belum secara langsung. Iya. Itu salah satunya juga. Yang selain itu masalah biodiesel ada single feedstock, Pak. Single feedstock maksudnya? Dari CPO aja. Oh, oke. Ya, single feedstock pada saat ini ya. Iya. Ya, gitu. Kenapa? Padahal ada potensi lain, minyak jelantah. Minyak jelantah, used cooking oil. Used cooking oil nih potensinya cukup luar biasa, konsumsi minyak goreng kita tinggi. Sayangnya dari yang sekian besar konsumsi itu masih ada 2,4 juta kiloliter minyak oplosan. Nah, siapa yang nggak mau pakai? Nah, yang nggak mau pakai used cooking oil, yang saya tahu sampai sekarang adalah Pertamina. Ya, karena katanya Pertamina mengikuti regulasi, padahal Pertamina yang minta regulasi seperti itu. Maaf ya Pak Ahok ya, Ahok. ini, mohon didengar ya, Pak Bu Niken. Ya. Pak Ahok dulu katanya kan Perda Jakarta kan udah ada pengumpulan minyak goreng. Jelantah ya. Kan minyak jelantah itu sebenarnya tinggal dilanjutin aja gimana itu. Kan sekarang itu minyak jelantah itu gimana ya komoditinya? Kalau dari data BPS Pak Togar, dari 3 juta ini cuma 3 juta yang dikumpulin, 2,4 itu jadi minyak oplosan. Oplosan. 2,4 itu gede banget, berapa persennya dari 3 juta yang berhasil dikumpulin. Sisanya diekspor dan penggunaan lain. Padahal itu bisa dimanfaatkan. Wah, sangat bisa dimanfaatkan. Dan itu bisa LCA jadi turun lagi ya. Wah, gak dihitung Pak itu. Oh gitu ya. Land use change-nya gak dihitung. Kalau itu kan itu maksudnya waste. Biodieselnya generasi kedua, berarti kan land use change-nya gak bakal dihitung lagi gitu kan. Jadi keuntungannya kalau dari serapan itu bagus, dari industri juga bagus. Iya. Karena minyak gorengnya bisa nambah Bisa nambah. Selain itu, tahu nggak BPJS itu coverage terbesarnya kemungkinan kan 5 besar coverage BPJS itu penyakit-penyakit yang bisa ditimbulkan dari konsumsi minyak goreng yang tidak sehat. Jadi sebenarnya minyak jelantah ini kalau dijadiin biodiesel itu cross cutting isunya banyak banget. Dan sebenarnya bukan minyak sawitnya yang membuat karena digoreng sehat, berulang. Karena digoreng berulang. Benar. Dan oplosan tadi. Karena dioplos. Karena minyak goreng banyak yang beredar minyak goreng yang dibeli ketengan itu. Oplosan itulah yang dipakai oleh banyak masyarakat. Warnanya bermacam-macam. Ya, kasih tahu Pak Togar warnanya. Ya, saya pernah lihat warna minyak goreng warna merah dan warna hijau. Nggak mungkin toh warna merah dan warna hijau yang kalau kuning gelap itu sering. Ya, mendekati coklat itu sering, ya. Jadi agak pintar mungkin dia untuk mencari sumber oplosannya gitu ya. Tapi merah dan kuning, ayo siapa yang pernah lihat
minyak goreng ya Heeh. yang dibeli dengan kiloan, Mhm mhm. seperempat seperempat kilo atau setengah kilo dengan Mhm. warna merah dan kuning. Saya pernah, gitu ya. Tapi bukan di Jakarta ya, itu di daerah. Ya. Nah, Mhm. itulah. Padahal kalau di itu ya balik lagi ya, di itu cross cutting isu kesehatan dapat, Mhm mhm terus habis itu di isu lingkungan dapat. mhm mhm Karena minyak jelantah ini kan yang terkumpul kan baru 3 mhm juta mhm. kiloliter dari sekitar Yang terbuang? yang terbuang mah, itu Nah, kan dibuang ke tanah iya dan itu kan udah iya. pasti Mhm kalau saya tidak salah itu, dulu saya pernah ngikutin, webinarnya BKF. mhm Jadi di Yogyakarta itu, mhm. di Jalan Malioboro, dia ngeluarin 10 miliar per tahun untuk ngebersihin Minyak goreng? minyak goreng di Karena selokan. dibuang sama, Mengendap heeh, apa, pedagang-pedagang kaki lima malam itu? Mhm mengendap mhm. 10 miliar per tahun. Padahal itu nilai ekonominya bisa juga Iya. ada gitu kan. Sebenarnya ya itulah, jadi dari sisi isu kesehatan, lingkungan, energi dapat, ekonomi juga dapat Pak Iya, Toga. semua bisa dapat. Apalagi Tapi saya mau ngerjain ini. saya mau, tapi ke pemerintah siapa yang mau ayo? Ya, lebih ke sana kan. Bener bener Banyak bener dari bener. pihak sektor swasta itu mau Mhm mengerjakan, tetapi mhm apakah pemerintah mau merubah mhm regulasinya? Apakah itu Pertamina mau rubah, mhm use cooking oil, apakah mhm Kementerian Perdagangan, Perindustrian, what have you, mhm gitu ya, mau benar-benar melihat potensi mhm. ini. Padahal nih Pak, kita itu ekspor, minyak jelantahnya ke Eropa. Iya Ada paradok nggak nih iya, keluar Pak Togar nih? ekspornya ke Eropa. Eropa dengan senang hati menerima use Use cooking cooking oil oil, dari tapi minyak menolak sawit, tapi menolak minyak sawit sawit. yang fresh. Nih bayangin kalau, minyak jelantah bisa diatur nih Pak, Ya, kita bargain power-nya kayak lebih tinggi. lebih tinggi. Ya, Sayangnya ya se gitu. ya gitu. Mudah-mudahan, dengan podcast ini kita bisa, apa, nanti kita kita kirim linknya ke Iya, boleh boleh. kementerian-kementerian gitu ya untuk, Penelitian kita juga ada, Pak. gitu ya? Jadi Traction tuh penelitiannya sama TNP2K padahal, Tim Oke. Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Masalah minyak jelantah itu potensi penyerapan tenaga kerjanya itu 2,2 juta orang, Nah loh, segitu heeh, banyaknya. Dan potensi tapi sesudah itu follow up-nya apa? sudah itu follow up-nya adalah, bentar ya Mas ya, warnanya nggak cocok. Warna yang jadi masalah. Warnanya nggak Aduh aduh cocok. aduh 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 aduh. Oke, Ricky, terima kasih sudah Iya, bergabung, ya, sama-sama Mas Tegar. berbincang-bincang di podcast ini. Eee, Dari sudah mendengar bahwa diperlukan suatu cut off date ya, Mhm, cut off date bagi, perhitungan life cycle analysis ya, maupun sustainability apapun itu, supaya tidak menjadi debat kusir yang terus-menerus, ya. Dan sekali lagi juga ada potensi-potensi energi, ekonomi, dan lain-lain dari yang limbah yang kita, pakai dan buang selama ini, yaitu minyak jelantah, ya. Semoga, informasi-informasi diskusi kita pada saat ini bisa memberikan inspirasi baru, terutama bagi bapak dan ibu yang ada di pemerintahan, terutama untuk use cooking oil ya, minyak jelantah untuk benar-benar diregulasi, karena ini potensinya besar, ya. Studi sudah sudah dilakukan dilakukan. dan, proven Mhm. studinya sedemikian ya, tinggal melaksanakan aja. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, memberikan komentar terhadap podcast ini, dan juga bagikan kepada teman-teman lain. Sampai jumpa di lain episode. Salam.